Ya pemirsa, kita beralih ke informasi selanjutnya. Saat sidang peninjauan kembali Saka Tatal berlangsung di Pengadilan Negeri Cirebon, mahasiswa berunjuk rasa di depan pengadilan. Mereka mendesak agar hakim dapat memutus seadil-adilnya. Aksi sempat diwarnai adu mulut antara petugas dan mahasiswa. Mahasiswa yang mengatasnamakan Aliansi Perhimpunan Mahasiswa Hukum Indonesia menyampaikan tuntutannya. Mahasiswa meminta agar hakim bisa memutus peninjauan kembali Saka Tatal seadil-adilnya dan menuntut agar kasus Vina dan Eki segera diselesaikan. Usai berdemo, mahasiswa yang tidak ditemui oleh pihak PN Cirebon bubar dengan tertib. Berkomitmen akan selalu mengawal sampai tuntas. Ya, sementara itu pendamping keluarga terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Dedi Mulyadi, mempertanyakan kesaksian Aep dan Dede dijadikan dasar putusan hakim pada 2016. Padahal Aep dan Dede tidak hadir di persidangan dan tidak diambil sumpah. Kalau ngomong tidak relevan, pernyataan Aep dan Dede di BAP tahun 2016, kemudian dia tidak datang ke pengadilan, tidak bersaksi di atas sumpah. Kenapa itu dijadikan dasar? Mana yang sedangkan Sadikun bersaksi, Heri bersaksi, ya kan? Dua ini kan, Irfan bersaksi, diambil di atas sumpah. Kenapa yang hadir di pengadilan diambil di atas sumpah, tidak dijadikan dasar pijakan putusan yang meringankan atau membebaskan terdakwa pada waktu itu? Ya kejadian kan jelas, Dede itu ditelepon sama AF, kemudian minta diantar ke Polres. Karena AF itu pendatang baru di Cirebon, maka dijemputlah AF. Sampailah dibonceng pakai motor ke Polres. Sampai di Polres, ternyata Dede malah diminta untuk menjadi saksi. Awalnya menolak, tetapi karena kemampuan diri berhadapan dengan aparat itu sangat terbatas untuk menolak, ya pada akhirnya mereka bersedia untuk memberikan. Ya, Renaldi, sepupu Saka Tatal bersaksi dalam sidang PK yang digelar kemarin di PN Cirebon, Jawa Barat. Dalam kesaksiannya, Renaldi menangis menceritakan penyiksaan yang dialami saat penyidikan kasus Vina Eki pada tahun 2016 silam. Penjara itu sampai kayak di neraka, Pak. Saya udah ngerasain ya di neraka satu. Bener-bener sampai nggak bisa pulang tuh, bener-bener. Sama Bang Jaka itu jam 4:30, saya mau pulang aja, keluar dari kali, udah esok, Pak. Sampai saya jalan ke atas rumah itu, ada yang nanya, maling apa itu? Orang pada ngomong, itu maling. Wah, saya bukan maling, itu masih kecil, Pak. Bukan maling, bukan apa, tapi saya dulu maling. Akhirnya 1 bulan saya baru bisa jalan, bisa makan, Pak. Semuanya, Pak, ngalami semua. Apalagi yang di dalam, saya nggak ada fotonya, yang di dalam ada fotonya, dibilangnya hoax. Saya yang ngerasain sendiri, sakit, Pak. Kamu percaya kata Saka Tatal bahwa dia disiksa dikasih minum air kencing? Iya, saya juga di situ, Pak. Saya di situ sama disiksa, Pak. Minum air kencing? Saya minum 1 gelas, Saka 1 gelas, semuanya 1 gelas, Pak. Semuanya 1 gelas. Ya, Liga Akbar, salah satu saksi yang mencabut BAP kasus Vina pada 2016 silam, menjelaskan fakta yang sebenarnya terjadi di depan majelis hakim. Liga Akbar mengaku tidak ada di lokasi kejadian dan diminta Ibtu Rudiana untuk bersaksi pada tahun 2016. Bertemu dengan Rudiana. Ya. Tujuannya untuk apa? Untuk dimintai kesaksian. Saksi. Saudara sudah mencabut laporan atau keterangan saudara baik di pengadilan maupun di BAP, betul? Betul. Tentunya ada penyebabnya kan? Ya, betul. Karena tidak sesuai dengan fakta dan kenyataan, begitu? Ya, betul, Pak. Nah, apa yang tidak sesuai fakta dan apa yang faktanya, tolong saudara jelaskan kepada kami di depan yang majelis hakim. Oh, yang faktanya itu emang saya tidak ada di saat kejadian. Yang tidak faktanya itu, ya
orang berpikirnya saya ada di situ, Pak. Artinya ketika saudara membuat berita acara itu, apa yang saudara katakan dari kebohongan itu? Kan kalau misalnya saudara tidak ada di situ, berarti tidak ada cerita apa-apa, ya? Ya, betul, Pak. Pada kenyataannya saudara ceritakan bahwa ada kejar-kejaran, Ya, ada lempar-lemparan. ya, betul, Pak. Nah, itu termasuk yang saudara cabut. Ya, itu yang saya cabut, Pak. Baik. Waktu itu saudara sempat di BAP. 2016 ya di BAP. Siapa yang dampingi waktu itu? Tidak ada sama sekali, Pak. Siapa yang mengarahkan isi BAP-nya waktu itu? Sehingga ada cerita bahwa ada kejar-kejaran dan lempar-lemparan. Penyidik, Pak. Penyidiknya namanya siapa? Saya lupa. Ada Rudiana waktu itu? Oh, seingat saya tidak bertemu Pak Rudiana di situ, tapi ada teman saya 2 itu dia bertemu katanya. Intinya itu arahan Rudiana. Tidak tahu saya, Pak. Ya, maksud Anda, saudara mau mengatakan bahwa ada peristiwa yang tidak sebenarnya terjadi yang Anda alami dan tidak Anda ketahui, kenapa bisa ada tulisan seperti itu di berita acara itu? Awalnya kan saya nggak tahu nih isi BAP para saksi nih, Pak. Terus saya dijemput di rumah, tiba-tiba saya diperiksa di kantor. Oh iya aja gitu? Saya menolak, Pak. Oh menolak, tapi Menolak, kenapa faktanya ada di tulisan tersebut ataupun di pengadilan? Tetap dipaksa. Dia bilang katanya, ini nggak usah bohong, kamu ada di situ katanya. Ada ancaman? Ancaman atau teror atau intimidasi? Hanya bilang begitu saja sih, Pak. Berarti kamu dalam keadaan terancam dan ketakutan begitu? Pasti, Pak. Apa yang membuat moral atau hati kamu sehingga kamu punya niat untuk berkata jujur? Oh, saya tidak mau fitnah, Pak. Pasti dosa besar itu, Pak. Setelah 8 tahun kamu menyembunyikan fakta itu, berbohong, kemudian menyadari bahwa itu adalah fitnah. Pasti, Pak. Kamu nggak tahu bahwa resiko kamu melakukan itu ada resiko ancaman. Ya, dalam tayangan Rakyat Bersuara, pengacara Widya dan Mega, Muhtar Effendi menyebut dalam hasil visum Vina terdapat tanda-tanda menstruasi. Muhtar juga mengkritik pihak yang mendiskreditkan kesaksian saksi. Muhtar menegaskan bahwa yang berhak menguji pendapat bahwa pernyataan saksi benar atau salah nanti di dalam persidangan. Sebutkan bahwa ada pendarahan dengan darah segar yang bukan darah menstruasi, gumpalan. Bukan. Itu disebutkan dari hasil visum, Pak Muhtar. Dr. Nur Rahman. Dr. Nur Rahman. Kemudian yang kedua, tadi Pak Suroto menemukan pada saat di TKP di jembatan, itu kondisi celana dalam Vina turun sekitar 30 cm dalam kondisi yang tidak robek, tidak tergesek, yang tidak menunjukkan adanya kecelakaan. Bahwa klien kami ini nyata dan jelas mendengar untuk pertama kalinya kedua orang ini adalah korban kecelakaan. Siapa yang menyampaikan adalah polisi, anggota Polsek Talun, yang di dalam telepon tersebut juga dia memperkenalkan diri, kami polisi dek, ya, Ananda Vina dengan Eki kecelakaan tunggal, demikian ya. Nah, kemudian dibawa ke rumah sakit, kan itu. Selanjutnya, Saudara Razman tadi dengan tegas dan nyata menyatakan bahwa hasil visum et repertum menyatakan tentang adanya pendarahan. Bung Razman, coba baca lagi berkas ya persidangan tahun 2016. Yang memeriksa korban Vina itu adalah Dr. Ihda, bukan Andri Nur Rahman. Andri Nur Rahman itu kalau tidak salah itu adalah dokter forensik yang melakukan autopsi. Ya, di dalam hasil visum et repertum yang dibuat oleh Dr. Ihda tidak ada menyebutkan adanya hasil atau ciri-ciri diperkosa. Ya, tidak ada menyebutkan sperma tercecer. Yang ada justru adalah darah segar yang mengalir tanpa disertai gumpalan jaringan. Itu saya mau Coba tanya. dibaca itu. Apakah itu kemudian menyimpulkan bahwa tidak ada menstruasi di sana menurut Anda, Bung Muhtar? Justru kalau adanya aliran darah yang mengalir dari alat kelamin tanpa disertai gumpalan, itulah tanda-tanda menstruasi. Ya, kalau ada gumpalan jaringan, nah ini yang patut ditanyakan.
gumpalan jaringannya berbentuk sperma atau apa, kan begitu. Ya. Nah, kemudian selanjutnya memang di visum tidak disebutkan pada saat menstruasi, klien kami tidak menyebutkan ya. Tidak disebutkan di dalam visum itu. disebutkan apa Bang Aiman? Apakah menstruasi tidak ada Kak? Pernyataan itu dalam visum misalnya? Tidak ada, hanya darah segar tanpa gumpalan. Tidak disebutkan, ceceran sperma tidak disebutkan, hanya disebutkan darah segar mengalir tanpa disertai jaringan gumpalan jaringan. Justru kalau ada jaringan gumpalan, artinya apa itu, Bu Muhtar? Artinya hanya darah segar tok yang keluar. Oke, dan itu bisa diartikan sebagai darah menstruasi. Betul. Ya. Baik. Kemudian selanjutnya, pada saat klien kami menyampaikan waktu komunikasi terakhir itu jam 22 lebih sekian menit, dibilangnya itu berita yang mengerikan, ya. Sementara mohon maaf, silahkan cek tadi Pak Suroto bilang 22 lebih 5 menit. 15, Pak Suroto 15. Kalau kita berbicara, mohon maaf, ya Bang Aiman. 22 lebih 15. Ya, oke. Artinya ada menit yang disebutkan. Ya. Ya, ada menit yang disebutkan. Ya. Nah, maksud saya menyampaikan ini, mari kita saling menghargai, ya, pendapat seseorang. Toh yang berhasil atau yang berhak untuk menguji pendapat ini benar atau salah, itu bukan di ruang forum ini, di ruang persidangan. Nah, kita sama-sama orang hukum kok. Masa ruang forum ini dipakai untuk menjustifikasi orang ini salah, orang ini benar? Ya, sementara itu pengacara Ibtu Rudiana, Elza Syarif, dan pengacara Suroto, Rasman Arif Nasution, mempertanyakan kredibilitas saksi yang dihadirkan. Rasman bahkan prihatin begitu banyak saksi yang bermunculan tanpa diperiksa polisi terlebih dahulu. Kita kan melihat bahwa dari faktanya di putusan bahwa kematian dari almarhum Eki itu kan bisa ketahuan jamnya. Iya. Jamnya dia meninggal di tempat, ya. Dan di mana penemuan dari saksi Suroto, Muhyiddin, Supardi, Suja itu kan mengetahui penemuan di sana, ya. Tapi disebutkan dalam putusan 21.00 di SMP belakang showroom itu. Ya, itu kan penyiksaannya, tapi 21.00 sementara 22.05 itu masih telepon-teleponan itu kan kita belum bisa mempercayakan itu, karena kan kematian dari Eki ini bisa dibuktikan karena dari visum itu sendiri, karena ada 2 kali. Soal waktu ini bisa jadi Widi berbohong maksudnya, Bu Elsa? Saya nggak bisa berbohong karena itu ingatan sudah 8 tahun yang bisa lalu. Detil gitu misalnya? Dan kemudian dari mana dia bisa tepat jam 22.05? Okay. Saya secara jujur mengatakan makin prihatin saya begitu banyak saksi yang bermunculan baru tanpa dia diperiksa oleh polisi, tanpa memberikan kesaksian di pengadilan, tapi berani bersuara seperti yang 2 orang ini. Saya pikir ini super IQ-nya di atas Habibie lagi nih. Kenapa seperti itu? Mungkin saya saya juga enggak. Saya begini. Saya challenge Anda, Bung Rasman. Pada waktu itu kan mungkin saja polisi mungkin miss dan lain sebagainya, bisa saja kan? Bukan. Artinya yang tidak diperiksa belum tentu tidak Bukan. Mega tadi maksud saya dengan teman-temannya. Betul. Dia ingat betul pukul 20 sekian. Lewat 05. 22.05 betul. Ya. Sedangkan Pak Suroto klien saya, orang yang pertama kali menemukan almarhumah Vina dan Eki, itu pun dia mengatakan lebih kurang pukul 22 lewat 15 menit. Kan begitu Pak Suroto? Nah, tetapi kok ada saksi muncul baru, berani bersuara, apalagi ada yang mencabut seperti Liga Akbar, seperti Dede dan lain-lain. Sekali lagi saya katakan, saya makin gelisah pikiran saya, Bu Elsa, sebagai senior, teman-teman semua